Ya, kita sudah lihat tentunya bagaimana komitmen dari pemerintah yang ingin tentunya memberantas judi online meskipun lagi-lagi ironis pemirsa, ada sejumlah oknum dari pegawai Komdigi yang justru ini malah menjaga situs judi online ini. Kita juga akan berbincang ini bersama dengan Mas Niko. Mas Niko yang tentunya ternyata sudah bertahun-tahun ya Mas, waktu itu menjadi pecandu atau pengguna atau pemakai judi online. Ini mungkin bisa diceritakan waktu itu tahun berapa Mas Niko? Mulai dari tahun berapa? Saya nyoba itu 2021 lah, 2021-an sampai 2023 kemarin akhir kehancuran. Oke, jadi sudah total berarti 4 tahun lah ya, hampir 4 tahun? Iya, hampir 4 tahun. Awal mulanya bagaimana? Ngelihat di iklan? Ada iklan yang iming-iming hadiah besar kayak begitu. Terus saya juga penasaran sih, awalnya penasaran, jadi waktu itu ada duit-duit main akhirnya. Tapi awalnya tidak besar ya? Awalnya nggak besar, kecil. Oke. Kecil, lama-lama kita dikasih kemenangan, makin penasaran lagi, makin nafsu lagi, jadi besar deh. Tapi saat itu sempat kalah juga tetap ibaratnya kecanduan lagi atau bagaimana sebenarnya Mas? Pas kalah saya coba-coba kali menang, masih coba terus gitu, masih kecanduan. Tapi waktu itu dengan dana yang Mas punya atau akhirnya mulai mencari pinjaman atau? Banyak utang saya, jadi ujung-ujungnya sampai sekarang utang saya banyak. Oke. Jadi total sudah berapa Mas kerugiannya? Kerugian saya udah lumayan sih Mbak, ratusan udah ada. Sudah ratusan? Sudah ratusan juta? Iya. Oke. Bagaimana kemudian akhirnya Mas Niko ini bisa istilahnya tobat begitu ya, berhenti tidak judi online lagi? Tobat itu udah bener-bener di titik akhir, titik nadir lah. Udah kita nggak punya apa-apa, sempet juga sama keluarga sendiri jadi pecah gitu, sempat pisah juga sama istri. Oke. Tapi ya alhamdulillah balik kembali lagi ke rumah, ngerubah sikap apa segala macam. Saya balik lagi gitu. Oke. Teman-teman Mas ini juga adakah yang sampai saat ini atau mungkin awal mulanya ini justru karena ikut ajakan teman juga? Ada, banyak kok masih yang masih main juga. Oke. Ini kan kita sudah lihat ya Mas, saat ini sudah ada sejumlah pegawai Komdigi yang kemudian ditangkap akibat ini. Tapi sebelumnya apakah situs-situs yang Mas tahu ini sempat ada yang diblokir dan Mas ini juga sudah tahu ini diblokir atau bagaimana? Misalnya diblokir hari ini, selang beberapa jam kemudian tuh ada nongol situs link rahasia mereka. Kita jadi diinfo nih, kita masuk ke situs mereka, diinfo dari chat adminnya, ada link baru lagi gitu. Oke. Hari ini diblokir, beberapa jam nggak hari bisa kebuka lagi. Oh, jadi hanya waktu Diakses. kurang beberapa jam saja yang diblokir ini sudah terbuka lagi? Iya, gampang diaksesnya. Oke. Ada berapa situs yang kemudian Mas sudah gunakan selama beberapa tahun ini? Ada 7 sih kalau saya. Ada 7 situs? Saya gonta-ganti gitu. Alasannya berganti situs? Cerita-cerita mitos kali ya kalau di main judi nih, misal menang di situs A, terus besoknya lagi kalau mau menang lagi ganti ke situs B gitu. Tapi akhirnya ya sama zong-zong juga gitu, kalah-kalah juga. Katanya kan kalau habis menang, coba ke situs yang lain gitu. Ntar ini kita kedetek apa-apa, ternyata ya sama aja lah, nipu semuanya gitu. Oke. Sekali main berapa itu Mas? Sekali main waktu itu saya bisa jutaan sih Mbak, 2 juta ke atas gitu. Oke. Tapi kemudian sempat untung juga ya? Sempat sekali. Sekali? Itu menang berapa? Menang 30 jutaan. Oke, menang sampai 30 juta. Tapi kemudian kalahnya sampai beratus-ratus juta sampai sekarang? Beratus-ratus. Jadi penasaran gitu, udah habis lah semuanya, sampai ke utang-utang juga banyak. Oke. Ini tentunya menjadi pembelajaran mudah-mudahan ya Mas, ya ini juga yang menonton. Yang kemudian masih sampai sekarang terjerat juga ini tidak meniru dan segera bisa berubah, apalagi kita sudah melihat ini sudah ada sejumlah pegawai dari Komdigi yang tertangkap. Pak Ardi, ini kembali lagi ya, tadi hal yang menarik adalah salah satu dari situs online, Mas Niko tadi mengatakan baru diblokir, kemudian dalam waktu beberapa jam ini sudah bisa diakses kembali. Ini apa kemudian, teknologi seperti apa yang bisa membuat itu? Ya dimungkinkan, karena mereka yang mau berpraktek ya, menggeluti bisnis ini tentunya nggak mungkin melakukan kegiatan ini dengan hanya pola yang tunggal.
dia pasti ada semua pola-pola bisnis yang kalau ya yang satu ngalamin masalah ya, dia akan berpindah ke pola berikutnya. Dia pasti ada cadangan, nggak mungkin dia ini. Lagi pula sekarang ini kan apalagi kalau kita bicara situs ya, situs itu kan ada yang domainnya itu ada yang berakhir dengan .com ya. .com itu paling gampang, hitungan detik udah kita bisa daftarin. Nggak bakal ditanya KTP-nya segala macam gitu ya. Tapi kan situs ini yang sudah diblokir oleh Kominfo. Iya, dia kan di hitungan detik dia kan punya situs lagi. Oke, kalau itu berarti peran dari si pemilik situs sendiri yang akhirnya bisa dengan kecanggihannya, atau memang dari Kominfo sendiri yang kemudian tidak melihat, atau ada kong kali kong jangan-jangan? Jadi gini ya, kita harus tahu juga ini bukan masalah di Kominfo atau di Indonesia, ini seluruh dunia. Itu yang namanya aturan hukum. Itu selalu tertinggal dengan perkembangan teknologinya. Dan mereka ini yang main-main bisnis ini tentunya juga menguasai teknologi. Dan mereka juga tentunya paham sekali dengan kelemahan ya, kerentanan teknologi ya. Karena mereka juga membaca literatur yang kami baca juga. Makanya saya selalu bilang, kita selalu 10 langkah tertinggal. Ya, regulasi, aturan hukum kita selalu tertinggal. Dengan perkembangan yang sudah terjadi. Nah ini ya, ini juga kita bicara masalah bagaimana mengantisipasi ya. Kita juga tidak punya budaya antisipatif. Nah ini yang kita juga harus bangun, artinya kita banyak sekali yang harus kita kejar dalam ketertinggalan era digital ini masih banyak sekali. Ya, ini aja kita baru hadapi masalah, belum lagi perkembangan teknologi ya, mengejar teknologi. Kita kan sekarang ini FOMO. FOMO hype ya, ada teknologi baru kita ikutin ya, ada angin surga kita ngikutin, tapi akal sehat kita tidak ngikut gitu. Tidak nyambung gitu. Dengan adanya kita lihat ya, ini pegawai Kominfo atau maksud kami Komdigi yang kemudian ini sudah menjadi tersangka, ini memungkinkan sekali nggak sih Pak bahwa ada interaksi juga dengan sang pemilik situs atau sang cukongnya inilah istilahnya? Ya kalau lihat ini udah pasti, cuman mungkin tidak secara langsung ya, mungkin lewat pihak ketiga, perantara, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kemungkinan itu pasti ada, pasti ada. Nggak mungkin mereka ada terima aliran dana ya dari mana? Nggak mungkin kan, dari langit ada orang kasih dana, nggak mungkin kan? Pasti ada yang punya kepentingan kan? Nah, itu. Jadi ini kemungkinan itu ada. Makanya saya bilang ini pasti makin berkembang. Ini kan baru awal pemulaan ya, ada pengungkapan, penyidikan masih berlangsung. Artinya proses-prosesnya ini masih berjalan. Kita nggak bisa ngambil suatu kesimpulan dalam waktu yang relatif pendek. Oke, Mas Aristo ini nanti mungkin bisa dijawab usai jeda ya. Ketika tadi Pak Ardi mengatakan dari sisi regulasi ini sepertinya jangan-jangan ini kita tertinggal, apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ini semakin ada saja cara-cara baru untuk melakukan kejahatan. Tapi sebenarnya bagaimana melihat dari sisi regulasi kita? Bisa dijawab usai jeda, saat lagi pemirsa kami kembali.